Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Terima kasih sudah hadir pada ibadah online pada pagi hari ini. Meski kita masih beribadah online di rumah masing-masing, tapi saya percaya kita masih tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan pada pagi hari ini, berikan sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan, karena Allah Tuhan itu sangat-sangat baik. Amin. Kasih setia Tuhan tak pernah habis. Dia selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Dia selalu baik. Allah itu sangat-sangat baik dalam hidup kita. Mari sama-sama kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagi. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Mari saya ajak semua Bapak Ibu Saudara kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas hari ini, kesempatan yang Kau berikan pada hari ini Bapa. Meskipun kami semua masih beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya Engkau masih menyertai kami semua Tuhan. Engkau masih membimbing setiap kami agar kami berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu hidup kami adalah anugerah. Hidup kami semua itu adalah pimpinan kasih-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan Engkau menyertai setiap kami Bapa.
menyertai seluruh keluarga di rumah Tuhan yang menyaksikannya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang tak pernah habis yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Ucapan syukur kami bawa kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan, atas kebaikan Engkau berikan sepanjang hari ini Bapa. Kami mengatakan Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih Rama. Katakan ku ada sebab anugerah ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Berkat-Mu, rahmat-Mu, dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih banyak. Kami mengatakan bahwa Engkau sangat baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah, amin. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih Rama. Ku ada
kasih Tuhan. Yesus, Yesus, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu sama. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu. Amin. Selamanya. Terima kasih Tuhan, berkasih setiamu. Yesus Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ingin menaikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukurku. Amin. Buat hari yang Kau beri ya Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak
Anda yang baik, Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat segala hal yang Kau beri. Kami bersyukur Tuhan. Setiap pagi yang kami sambut, segala anugerah-Mu melimpah. Kami bersyukur. Haleluya. Kau ajaib, kasih-Mu ajaib Tuhan. Penyertaan, pemeliharaan-Mu ajaib. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kami tetap belajar untuk selalu bersyukur kepadamu dalam segala keadaan. Sebab kami tahu tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa campur tangan Tuhan. Engkaulah Allah yang membela kami, Engkaulah Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Bapa, kami bangga memiliki Engkau. Kami bangga memiliki Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang memperhatikan kehidupan kami anak-anak-Mu, yang menjamin hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan apalagi membiarkan kami. Terima kasih Bapa buat anugerah yang Kau limpahkan, dan biar hari ini kembali kami bersyukur kepada Tuhan. Walaupun ibadah secara offline dan online di tempat yang berbeda, tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau mengurapi dan memberkati keluarga demi keluarga, bahkan setiap pribadi yang sedang menyaksikan bersama-sama beribadah bersama dengan kami saat ini melalui media sosial. Tuhan memberkati setiap kami satu persatu. Waktu firman Tuhan ditaburkan, pengurapan Tuhan nyata atas kami, sehingga itulah yang membuka pikiran kami untuk kami dapat mengerti dan menangkap firman, dan kami diberi kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa buat kasih setia, buat rahmat, anugerah, kebaikan yang berlimpah. Sebentar kami akan belajar firman, pesan-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga boleh kami terima pagi hari menjadi kekuatan buat kami di masa-masa sulit seperti ini. Bersama dengan Tuhan kami sanggup melewati lembah kekelaman. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama yang siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan kita Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom semuanya yang di Facebook maupun yang di Instagram. Dan saya percaya kita semua menikmati semua rahmat dan anugerah Tuhan. Nah, hari ini kita tidak terasa sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Juli, saudara ya. Waktu cepat sekali berlalu, dan saya percaya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan dalam segala apapun yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Yang pasti pesan saya buat setiap kita, jangan takut. Bersama dengan Tuhan kita sanggup untuk melakukan segala perkara yang hebat, perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa. Setuju dengan saya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita Yesus Tuhan. Nah, yaitu mengenai empower saudara, yaitu mengedukasi dan memberi semangat buat setiap saudara. Saya sebagai gembala mengempower saudara, dan kita belajar dari firman Tuhan. Ayat dasar kita adalah Amsal 22 ayat 6. Saya akan bacakan sekali lagi buat saudara. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Minggu lalu kita belajar mengenai kata mendidik. Bagaimana seorang murid harus mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari gurunya, apa yang diajarkan oleh gurunya. Hari ini saya akan mengempower saudara dari ayat bacaan ini. Saya akan mengutip satu firman Tuhan dalam kitab Wahyu, saudara. Wow, karena sekarang lagi rame ya di sosmed, di YouTube, saudara sedang membahas apakah virus corona ini pertanda akhir zaman dan lain sebagainya. Nah, saya tidak akan membahas bagian itu.
tetapi saya akan membahas saudara, mempersiapkan saudara. Namanya juga empower saudara ya. Saya akan mempersiapkan saudara, memberdaya gunakan saudara, sehingga hari-hari ke depan kita ngerti bagaimana cara kita hidup. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa memberkati saudara pagi hari ini. Mari kita buka bersama-sama dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Saya catat buat saudara, Wahyu 17 ayat yang ke-14. Oke. Kita baca bersama-sama ya. Sekali lagi, Wahyu pasal 17 ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah terpilih, dan yang setia. Kalau hari-hari ini banyak hamba Tuhan menyampaikan pesan firman Tuhan mengenai akhir zaman, itu enggak salah. Dan saya menyetujui itu, bahwa kedatangan Tuhan tinggal sedikit waktu lagi. Cuma kapan? Nah, kita enggak tahu saudara. Nah, yang bijak adalah saya akan empower saudara, memberdayakan saudara selagi waktu masih diberikan oleh Tuhan, sampai pada masanya nanti dia akan datang jemput kita gerejanya. Maka manfaatkanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kata Alkitab di sini, mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan setia. Nah, saya akan bahas itu saudara. Tetapi saya mau tanya dulu, siapa mereka ini saudara? Mereka ini siapa saudara? Nah, saudara, mereka ada dua versi. Mereka yang pertama dikatakan mereka akan berperang melawan anak domba. Nah, saya terus terang saja, saya katakan itu antikris. Ya, karena nanti pada waktu kita dijemput Tuhan, kita diubahkan dengan tubuh kemuliaan, kita bersama-sama dengan Tuhan di sorga, ada dalam perjamuan kawin anak domba saudara. Nah, saya berdoa saudara, saya berdoa bahwa apapun persiapan kita hari-hari ini, saudara harus pastikan bahwa hidup saudara benar di hadapan Tuhan. Nah, tetapi mereka yang kedua dikatakan mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Loh, jadi ada mereka yang kedua, mereka yang bersama dengan dia. Siapa ini mereka yang bersama dengan dia? Saya berdoa itu adalah saudara dan saya. Sebab pada waktu nanti kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba, maka selesai waktu masa antikris berakhir, gereja akan turun. Nah, masuk gereja itu adalah saudara dan saya, yang ditulis di pasal 17 dalam kitab Wahyu pasal ayat yang ke-14, bahwa mereka bersama-sama dengan dia. Saya berdoa mereka itu adalah saudara dan saya. Setuju katakan yes. Yaitu mereka yang terpanggil, dipilih, dan setia. Nah, warga kerajaan, pernah nggak kita bertanya dalam diri kita, untuk apa sih saya ada? Untuk apa saya lahir? Saya lahir. Ada satu buku sangat terkenal sekali tahun 90-an saudara, The Purpose Different Life. Sudah ya, tujuan hidup. Wahyu 17 ayat 14 adalah mengatakan level di mana orang percaya yang sudah melewati fase pertobatannya dan memasuki new normal menjadi orang percaya. Jadi di pasal 17 dari kitab Wahyu dengan dia itu adalah mereka yang sudah lulus, sudah terpilih, ya kan, terpanggil dan setia kepada Tuhan. Nah, saya mau ajak setiap kita untuk berpikir sejenak, buat apa hidup kita setelah menjadi orang percaya? Coba tanya pada diri sendiri, buat apa saudara jadi orang percaya? Ya nikmati berkat lah Pak, gitu kan, menikmati mujizat Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan, menikmati segala kebaikan Tuhan. Tadi kita udah nyanyi lagunya saudara ya. Kita bersyukur buat semua rahmat dan anugerah Tuhan. Itu tidak salah saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan tidak seperti itu. Kalau saudara orang tua punya anak, apa yang saudara harapkan dari anak saudara? Tentunya anak akan bersyukur sama kita karena dikasih makan, dikasih tinggal, dikasih pendidikan dan lain sebagainya. Tapi ada nggak harapan orang tua buat anaknya? Pasti ada. Dan harapan itu
tersirat saudara. Bagaimana orang tua kepingin anaknya berhasil, anaknya sukses, betul gak? Ya kan? Kalau bahasa orang katanya harus jadi orang. Dia kan udah orang saudara. Nah itu harapan orang tua saudara. Nah bagaimana kita jadi orang Kristen? Selama kita hidup apakah kita cuma cukup menjalani rutinitas keagamaan, datang ke gereja, bersyukur sama Tuhan, lalu bawa persembahan, ya hidup benar, jangan macam-macam, jangan nekonek, apa sebatas itu saja? Saya rasa enggak. Nah saya mau ajak saudara belajar. Saya akan mengempower saudara. Saya akan menyemangati saudara. Saya mengedukasi saudara. Sebagai gembala, saya berharap saudara mengalami kehidupan yang sesuai dengan apa yang jadi tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Nah, yang pertama, perhatikan, identitas kita dicipta untuk kemuliaan Tuhan. Setelah saudara ditebus oleh Tuhan, masuk dalam gaya hidup new normal kerajaan Allah, Tuhan itu udah punya rancangan, Tuhan punya rencana. Rencananya adalah Yesaya 43 ayat yang ke-7 berkata begini, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jelas Alkitab mengajar kita bahwa ada tujuan ilahi dalam hidup saudara. Anda tidak sekedar jadi orang Kristen, saudara tidak sekedar menjadi orang percaya lalu berhenti sampai situ, tetapi ada tujuan ilahi dalam hidup saudara. Nah, kita dicipta, tujuan ilahinya adalah untuk kemuliaan Bapa. Apa itu kemuliaan Bapa? Untuk apa kita dicipta kemuliaan Bapa? Anak itu akan mencerminkan bapaknya. Anak itu akan mewarisi DNA bapaknya. Dan seringkali orang berkata, duh mirip kayak bapaknya. Kenapa? Karena memang satu, mencerminkan kemuliaan Allah. Nah sama kayak kita. Dulu kita hidup tidak mencerminkan kemuliaan Bapa karena dosa merusak itu semua. Dosa menghancurkan itu semua. Tetapi setelah Yesus datang menebus setiap kita, kita memasuki gaya hidup new normal kembali. Kehidupan normal kita yang hilang itu menjadi baru kembali buat kita, yaitu menjadi warga kerajaan sorga. Untuk apa? Memuliakan Bapa. Efesus 2 ayat 8-9 itu menjelaskan buat setiap kita bahwa kita diselamatkan bukan karena jerih lelah kita, tapi karena iman dan karena anugerah Tuhan. Semua diberikan cuma-cuma. Saudara sudah lunas dibayar untuk hidup dalam new normal kerajaan Allah, dan ada kemuliaan Tuhan yang harus saudara pancarkan dalam hidup. Setuju? Katakan amin. Nah Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadilah orang yang melakukan pekerjaan yang baik sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus, supaya Bapamu dimuliakan, supaya setiap orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Jangan malu-maluin jadi orang Kristen saudara. Hidup seperti orang dunia, tapi hiduplah seperti warga kerajaan sorga. Yang setuju dan mau katakan yes. Nah yang kedua kita mesti mengerti hidup kita di dunia ini adalah perjalanan. Tujuan akhirnya adalah bersama dengan Tuhan, yaitu di sorga. Dan sorga itu nanti akan turun ke bumi yang baru dan langit yang baru, di mana kita hidup bersama-sama dengan Allah. Di bumi ini kita hanya melewati perjalanan singkat saudara. Setelah kita memasuki new normal, saudara punya gaya hidup memuliakan Tuhan yang tadi saya bahas. Sesuai dengan aturan kerajaan, hiduplah untuk memuliakan nama Tuhan, melakukan pekerjaan yang baik. Nah yang kedua ini kita mesti mengerti perjalanan hidup kita ini journey. Kita di dunia ini cuma berjalan saudara, cuma melintas. Karena nantinya kita semua akan berakhir tinggal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Yang setuju boleh tepuk tangan dulu sama-sama buat Tuhan. Itu tujuan kekristenan saudara. Nah setelah kita memasuki masa new normal dalam hidup kita sebagai orang percaya, maka kita harus mulai menghidupi kehidupan new normal versinya sorga. Yang pertama, kita harus meninggalkan atau menanggalkan manusia lama. 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup
tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Manusia lama itu apa sih? Manusia lama menurut 2 Korintus 5 ayat 15 yang ditulis oleh Paulus adalah manusia lama adalah manusia yang hidup untuk dirinya sendiri, yaitu hidup untuk melayani kesenangannya sendiri. Apa kesenangan kita dulu? Kesenangan kita sebelum kita ditebus adalah perbuatan daging kita yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 sudah. Itu manusia lama kita. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, saudara, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan, manusia lama tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu tanggalkan manusia lama. Manusia lama adalah manusia yang melayani untuk dirinya sendiri. Apa-apa untuk aku, untuk aku, untuk aku, untuk aku. Dalam pelayanan, semua orang harus memprioritaskan dia. Dalam pekerjaan, semua orang harus perhatikan dia. Dalam keluarga, hanya dia yang boleh diperhatikan. Nah, ini kan egois, saudara. Ini jenis manusia lama yang harusnya sudah kita tinggalkan. Harus kita tanggalkan. Kemarin di Komsel saya sudah jelaskan secara detail. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah masih ada manusia lama dalam hidup kita? Saudara, Bapak Ibu perhatikan, sorga tidak menerima manusia yang masih memakai jubah manusia lama. Harus tanggalkan itu. Bartimeus yang buta waktu dia dengar Yesus, Alkitab catat dia tanggalkan jubah kebutaannya. Karena pada masa itu orang buta tuh punya jubah sendiri, orang kusta punya jubah sendiri, orang kaya punya jubah sendiri, raja-raja punya jubah sendiri. Jubah menunjukkan status. Nah, Bartimeus tanggalkan itu, padahal dia belum sembuh. Tapi dia harus beralih dan iman yang menyelamatkan dia. Nah, saudara percaya, perhatikan bahwa hidup kita sebagai orang yang sudah ditebus memasuki gaya hidup new normal. Jangan jadi manusia lama lagi. Kalau manusia lama semua harus ke dirinya, melayani dirinya. Orang harus ngertiin dia, suami harus ngertiin saya, istri harus ngertiin saya, anak-anak harus ngertiin saya, orang tua harus ngertiin saya dong. Nah, itu manusia lama tuh, saudara. Ya kan? Makanya kalau manusia lama itu gampang baper. Ya kan? Ditegur sedikit baper. Nggak diladenin, baper, saudara. Ya kan? Nggak disapa, baper. Nah, ini manusia lama, saudara. Itu mesti ditanggalkan. Amin. Nah, saya berdoa setiap kita memahami ini. Karena perjalanan kita di dunia ini singkat, saudara. Kenapa kita menghabiskan waktu setelah masuk hidup new normal, kita nggak mau melakukan hukum Tuhan? Ingat loh, hanya orang yang disambut oleh Tuhan yang mendengar dan melakukan firman. Lebih dari itu Tuhan tidak berkenan. Minggu lalu saya sudah sampaikan, jadilah seorang murid yang baik yang mendengarkan perkataan gurunya dan bukan cuma dengar tapi dilakukan. Jangan jadi manusia lama lagi. Harus berubah. Sama-sama katakan, saya harus berubah. Manusia lama harus ditanggalkan. Ya kan, kira-kira saya kasih pengertian sama saudara ilustrasinya. Kalau dulu kita gelandangan, saudara, maaf ya, dulu kita gelandangan, pakai baju gelandangan, saudara. Lalu diangkat sama raja kita menjadi anaknya tinggal di istana. Masakan saudara sudah tinggal di istana tapi Anda mau pakai terus jubah pengemis, jubah gelandangannya, itu akan aneh sekali. Tanggalkan itu, lepaskan itu, kenakan jubah yang baru, dan hiduplah sesuai dengan anugerah Tuhan. Jangan hidup maunya dilayani. Ya kan? Gembala mesti datang dong, layanin jemaatnya satu-satu. Saudara, sekarang waktunya sudah tidak begitu lagi. Gembala dan jemaat kalau di tempat ini, itu kayak saya ilustrasikan seperti bapak dan anak, saudara. Ada waktunya bapak akan memperhatikan anak.
Dan tentunya anak-anak yang mendapat perhatian banyak adalah anak-anak yang masih belum dewasa. Tapi kalau anak sudah dewasa, apakah perlu bapak naik, kamu udah minum susu belum? Kamu udah makan belum? Nggak penting, saudara. Kalau anak yang sudah dewasa, justru sebaliknya harus memperhatikan bapaknya. Amin. Anak yang sudah dewasa harusnya memperhatikan bapaknya, saudara. Jemaat yang sudah dewasa harusnya memperhatikan gembalanya. Jangan minta diperhatikan sama gembalanya terus. Artinya apa? Timbal balik. Ada masanya Tuhan tiba-tiba bisa ingatkan saya tentang saudara. Tapi ada masanya juga begitu. Saudara bisa diingatkan Tuhan tentang saya. Nah, ini hubungan. Jadi kalau manusia yang baru, dia tidak akan minta menuntut untuk diperhatikan. Tetapi sebaliknya, kita membangun hubungan. Hubungan itu jauh lebih baik daripada kita menuntut. Jadi yang pertama, saudara memasuki masa journey kita, perjalanan kita di bumi ini yang singkat. Perhatikan, tanggalkan manusia lama saudara. Kalau kita tidak menanggalkan manusia lama kita, Tuhan tidak berkenan dan tidak ada bagian dalam kerajaannya buat manusia lama yang tidak menanggalkan jubahnya. Nah, yang kedua, kalau begitu kita harus mengenakan manusia baru. Nah, seperti apa manusia baru, saudara? Galatia 5 ayat 18-25 berkata begini. Galatia 5 ayat 18 dan 25 ya. Jadi lompat 18 langsung 25. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Simple. Pak, gimana kita menjadi manusia baru? Gampang, saudara. Hidup new normal, lakukan firman Tuhan, dan hiduplah menurut kehendak Roh. Karena Roh Kudus yang ada dalam kita, Dia akan mengajarkan kita segala sesuatu yang berkenan di hadapan Bapa. Clear itu, saudara. Roh Kudus tidak akan mengajarkan sesuatu yang najis. Roh Kudus tidak akan mengajarkan sesuatu yang busuk. Roh Kudus tidak akan mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Tetapi Roh Kudus pasti mengajarkan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Setuju, katakan amin. Nah, orang yang melakukan dosa itu udah pasti dia tidak mau dituntun Roh. Pada waktu dia melakukan dosa, perbuatan dosa, pada waktu itu dia sedang tidak taat kepada pimpinan Roh. Setiap orang Kristen yang percaya memasuki hidup new normal, Roh Kudus ada dalam hidupnya. Dan pada waktu dia mau melakukan pilihan, melakukan hidup benar atau hidup cemar, maka saat itu Roh Kudus akan berperan. Berperannya bagaimana? Roh Kudus akan berbicara kepada hati kita. Makanya di hati kita ada rasa seperti ada rasa tidak enak, saudara. Ini contoh ya. Kalau dulu kita tukang bohong. Nah, begitu bertobat, hidup new normal dengan gaya hidup kerajaan, tiba-tiba ada satu kondisi, ada satu keadaan kita diperhadapkan untuk berbohong atau tidak. Nah, tiba-tiba kita udah niat nih, manusia lama kita muncul lagi tuh, saudara. Udah bohongnya sedikit lah, gak apa-apa lah, Tuhan juga tahu kok. Tiba-tiba di hati ada rasa tidak sejahtera. Pernahkah saudara mengalami hal ini? Kalau Anda pernah mengalami hal ini, saya kasih tahu sama saudara. Saat itulah Roh Kudus sedang bicara sama hatimu. Jangan. Waktu itu Roh Kudus bicara sama hatimu, jangan ulang lagi. Nah, kau harus ambil keputusan yang tepat untuk itu. Harus ambil keputusan yang tepat. Mengenakan manusia baru adalah suatu keputusan untuk menyerah kepada Tuhan dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu keputusan kita untuk menyerah. Kan ada lagunya tuh, saudara. Waktu kita ambil keputusan untuk menyerah kepada Tuhan Yesus, maka saudara perhatikan, ada lagu lama saya suka nyanyiin. Aduh, kok saya lupa jadinya itu. Itu. Segala cita-citaku, Tuhanku,
menjadi milik-Mu. Berani gak kita memberikan masa depan, cita-cita, harapan kepada Tuhan? Saya tahu di antara saudara ada cita-cita pengen jadi orang kaya. Ya gak salah saudara jadi orang kaya. Saya tahu beberapa di antara saudara pingin mati hidup, gak salah untuk itu saudara. Tapi saudara mesti ingat, pada waktu kita memasuki hidup new normal dengan Tuhan, jalani perjalanan hidup kita di dunia yang singkat ini, bukankah seharusnya kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Cita-cita, harapan, impian, semua harus berani kita taruh di kaki Tuhan. Terserah Tuhan. Ada lagunya tuh, D minor. Ada lagunya saudara, terserah Tuhan. Cita-cita, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lagi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi terserah Tuhan saudara. Jadi perhatikan, orang yang mengenakan manusia baru adalah orang yang mengambil keputusan untuk menyerah kepada Tuhan dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu clear, nggak bisa dibantah lagi, nggak bisa ditawar saudara. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk apa? Terserah Tuhan. Dia punya rencana, dia punya kehendak. Dan pastinya saya beritahu saudara, angan-angan, harapan, cita-cita kita itu lewat sama rencana dan rancangan Tuhan yang jauh lebih baik, jauh lebih indah. Yang setuju katakan yes, ya kan? Nah, artinya kita itu sudah tidak melayani diri kita sendiri lagi, tetapi melayani Tuhan. Roma 8 ayat 12 dan ayat 14 saya baca buat saudara. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya kita hidup menurut daging. Saya stop dulu ayat 12 ini. Kita orang berhutang, saudara orang berhutang. Waktu kita ditebus dari kebinasaan, disitulah Anda berhutang kepada Tuhan. Dan hutang itu tidak bisa dibayar. Karena darahnya terlalu mahal, pengorbanannya terlalu dahsyat saudara. Tidak bisa kita bayar. Kita bisa bayar dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hidupku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Gak ada saudara bisa dibalas. Kita hanya bisa membalas dengan hidup kita memuji dan menyembah Tuhan, memberi hidup ini jadi persembahan buat kita. Tidak ada yang lain. Karena itu ayat 14 Paulus menegaskan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Saya tanya saudara, saudara anak Allah bukan? Di dunia ini pilihan cuma dua. Kalau bukan anak Allah, berarti anak hantu saudara. Kalau bukan anak Tuhan, berarti anak hantu. Saya tanya, saudara anak Tuhan bukan? Coba colek kanan kiri, kamu anak Tuhan bukan? Saudara anak Tuhan bukan? Nah kalau kita anak Tuhan, Alkitab sudah jelas, Paulus menegaskan, kalau kita anak Tuhan, kita harus dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri. Amin. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh, dan Roh Kudus ada dalam hati kita. Roh Kudus mengajar kita. Firman Tuhan berkata, jikalau seseorang tahu melakukan yang baik, tetapi dia tidak lakukan, dia berdosa. Nah ayat ini sebenarnya menjelaskan buat kita
kalau seseorang sudah dikasih tahu Roh Kudus sesuatu yang baik, tapi dia tidak lakukan, dia berdosa. Amin. Tuhan Yesus berkata, Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu perhatikan bahwa kuk yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini adalah kiasan, saudara. Ini menggambarkan mengenai tuntunan dan didikan yang diberikan Tuhan buat kita itu tidak memberatkan kita, tetapi justru itu akan membawa kita kepada keselamatan dan hidup saudara tidak tergelincir dalam dosa. Tujuan utama Tuhan buat kita di bumi adalah menjadikan kita, karakter kita dibentuk menjadi seperti Kristus. Dan karakter itu tidak bisa dibentuk selama kita tidak taat, tidak menurut akan tuntunan Roh Kudus dalam hidup saudara. Kalau kita sering belajar ikut seminar dan lain sebagainya, saya pengen dong punya karakter Kristus. Sudah simple. Karakter Kristus itu akan terbentuk pada saat kita mau belajar, dengar tuntunan Roh Kudus dan melakukan itu, maka karaktermu akan berubah menjadi karakter Kristus. Kenapa? Karena Alkitab jelas berkata, Roh Kudus tidak akan mengajarkan apapun kecuali yang diajarkan untuk memuliakan nama Yesus. Apa yang diajarkan Bapa itu yang disampaikan buat kita, sehingga kita akan menjadi manusia rohani yang dibaharui dari hari ke hari, semakin lebih baik, semakin lebih baik, semakin lebih baik. Maka karakter Kristus akan nyata dalam hidup saudara. Syaratnya mudah, beri dirimu dipimpin Roh, taatlah melakukannya. Kalau orang sudah dikasih tahu Roh Kudus sesuatu yang baik dia tidak melakukan, dia berbuat dosa. Kenapa bangsa Israel harus melawat 40 tahun di padang gurun? Karena cuma satu tujuan Tuhan, mendidik mereka dengan hukum. Karena buat Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir itu perkara mudah. Perkara mudah, saudara. Tetapi Tuhan kesulitan mengeluarkan Mesir dari hati orang Israel. Dan sampai hari ini tetap terjadi. Tuhan kesulitan mengeluarkan Mesir dari hati kita. Nah, makanya tadi saya bilang Mesir itu manusia lama. Saudara harus tanggalkan itu. Hidup new normal bersama Tuhan, kenakan manusia baru yang mau dituntun, mau dididik, mau diatur, mau diarahkan oleh Roh Kudus. Paulus menulis begini dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara, perhatikan sama-sama bahwa kehidupan kita ini di bumi sementara. Dan di bumi Tuhan sedang mendidik saudara dan saya menjadi manusia baru yang dibaharui dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Itu apa? Memiliki pikiran Kristus. Nah, caranya bagaimana? Contoh Tuhan Yesus. Dia Allah, dia Tuhan. Tapi dia merendahkan diri, mengosongkan dirinya, dan taat setia sampai mati kepada kehendak Bapa. Bagaimana dengan kita? Saudara siap setia dengan Tuhan? Setiap ikut tuntunan Roh Kudus? Setiap mengikuti pimpinan Roh Kudus? Orang yang mengikut pimpinan Roh Kudus dialah anak Allah. Orang yang tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus, dia bukan anak Allah, saudara. Saudara tahu jawabannya. Nah, saya akan tutup, saudara. Wahyu 17 ayat 14 saya baca sekali lagi, saudara. Mereka akan berperang melawan anak domba, ini antikris. Tetapi anak domba itu akan mengalahkan mereka. Nah, mereka ini antikris. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Nah, perhatikan. Mereka bersama-sama dengan dia. Mereka yang ini adalah saudara dan saya.
Tentunya mereka yang bersama-sama dengan dia adalah orang-orang yang sudah terpanggil, dipilih, dan setia. Memiliki karakter Kristus karena ketaatan untuk melakukan firman Tuhan, ketaatan dalam tuntunan Roh Kudus, ketaatan dalam melakukan kehendak Bapa. Di bumi karakter kita menjadi disempurnakan seperti Yesus. Begitu saudara sudah diangkat, karakter sudah beda. Dan orang-orang itulah, kalau boleh saya pakai bahasa, orang-orang yang sudah dewasa seperti itulah yang masuk dalam perjamuan kawin anak domba, bahkan bersama Tuhan Yesus akan maju berperang menghadapi antikris. Ya. Nah, saya berdoa setiap kita menanggalkan manusia lama kita, hiduplah dalam new normal, dalam hukum kerajaan Allah, di mana kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Nah, saya berdoa saudara tangkap ini baik-baik. Biar tema bulan ini memberkati saudara, jangan main-main lagi dengan Tuhan, jangan buang waktu lagi dengan Tuhan, tetapi pergunakan waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kalau saudara berkenan untuk bangkit berdiri di rumah, kita arahkan sikap hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Bapa. Terima kasih mengingatkan kami kembali untuk apa kami ada di dunia, yaitu menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui dalam ketaatan melakukan firman dan ketundukan kami kepada pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah yang Kau berikan. Mari angkat tangan bersama-sama, kita angkat pujian ini sekali lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari sama-sama nyatakan terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saudara perhatikan, ambil keputusan hari ini untuk menanggalkan manusia lama dengan segala hal yang buruk dan kenakan manusia baru dalam hidup saudara, untuk saudara dipimpin dalam pimpinan Roh Kudus, apalagi dalam masa-masa corona seperti ini. Engkau yang berusaha, engkau yang berbisnis, engkau perlu hikmat Tuhan. Suami istri, engkau perlu hikmat Tuhan untuk menjalankan bahtera keluarga. Anak-anak engkau pun perlu hikmat Tuhan supaya langkahmu tidak salah dalam mengambil keputusan. Beri dirimu dipimpin oleh Roh. Nah, saya mau berdoa saudara yang mau dipimpin oleh Roh, menanggalkan manusia lamamu dan kenakan manusia baru. Saudara angkat tangan saudara, saya akan berdoa. Bapa, berkati setiap orang yang mengambil keputusan hari ini. Kami bukan manusia lama lagi. Manusia lama kami sudah kami tanggalkan dan kami memasuki hidup new normal bersama dengan Tuhan, dengan hukum-hukum kerajaan Allah. Karena itu Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, berikan keteguhan hati buat setiap orang mengangkat tangannya, untuk mereka berani mengambil keputusan, menyerahkan segala sesuatu kepadamu dan dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan memberkati setiap orang mengangkat tangannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita sama-sama terima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih buat ibadah online hari ini. Kami bersyukur Engkau sudah menyertai memimpin setiap kami. Dan biar dengan ibadah ini kami boleh diperlengkapi menghadapi hidup hari-hari ini.
Tuhan menyertai dan memberkati umat-Mu semuanya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu saudara. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah bisnis pekerjaanmu. Diberkati studimu. Diberkati apapun yang kau buat dengan tanganmu. Dibuat Tuhan berhasil. Engkau menjadi orang yang beruntung kemanapun kau melangkah. Menjadi kepala bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Tangan Tuhan menyertai dan menjagai engkau kemanapun kau melangkah. Karena itu jemaat ini kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Bapa, berkat yang terbaik di dalam kasih Tuhan Yesus, dan berkat dalam persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai, dan sampai selamanya. Semua ini berkati bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya.